Ya, salam semua sahabat-sahabat yang baru bergabung dengan Making Life Better. Saya senang sekali Anda bisa bergabung dan saya berdoa agar kiranya melalui Making Life Better hidup saudara benar-benar menjadi lebih baik. Amin. Hari ini saya mau menyapa Anda semuanya yang baru bergabung dan saya berada di ruangan kantor saya hari ini ingin menyapa semua dan berterima kasih karena Anda telah menjadi bagian daripada program Making Life Better. Doa saya kiranya program ini akan menjadi program yang memberkati hidup saudara. Maka izinkan saya menyapa saudara-saudara yang baru bergabung. Ibu Endang, salam, senang sekali Ibu sudah bergabung dengan kami. Dan saudara-saudara Ibu Gus Rici ya, Gus Rici ini ibu atau bapak ya, Gus Rici. Kemudian saudara yang baru saja bergabung, saya mau menyapa Anda semuanya. Saya ingin berterima kasih karena Anda telah menjadi bagian dari Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Saya berdoa agar Making Life Better benar-benar menjadi program yang bisa memberkati hidup Bapak Ibu sekalian. Amin. Saya mau menyapa Galileo. Bung Galileo, salam, apa kabar? Senang sekali. Apren, Absalom yang juga baru bergabung, saya menyapa Anda semuanya. Cece Ningsih juga yang baru bergabung, Apren, salam, dan Endu Dara juga bergabung dari Sarawak. Saya mau menyapa semua saudara yang dari Sarawak, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Maya, salam juga dari Maya. Kemudian Daniel, Bung Daniel, thank you. Senang sekali Anda sudah bisa bergabung. Dan hari ini saya mau mengajarkan mengenai bagaimana Anda bisa hidup sehat menurut firman Tuhan. Hidup sehat menurut firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, ternyata di dalam Alkitab sudah ada patokan atau acuan atau arahan bagaimana caranya kita bisa hidup sehat. Dan saudara-saudara, saya menemukan ada minimal 4 hal yang bisa menolong kita untuk bisa hidup sehat luar dalam. Amin. Nah, itulah yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya saya mau menyapa Andes yang bergabung dari Bekasi ya. Dan ini Cece yang dari Timika. Salam untuk semua sahabat yang ada di Timika. Saya mau menyampaikan salam juga buat sahabat-sahabat Bung William. Kalau boleh tahu, saya pengen dikasih tahu Bapak nonton, Pak Willy nonton dari mana ini, supaya saya bisa tahu Bapak nonton dari daerah mana. Demikian juga saudara-saudara yang baru bergabung, Desemis Sidaputar ya, salam pastor, mohon bantu doa buat kesembuhan jantung saya. Kita akan berdoa. Di akhir acara ini kita akan berdoa buat Bapak Ibu saudara-saudara yang sedang mengalami pergumulan, dan topiknya tepat sekali. Hidup sehat. Cara bagaimana kita bisa hidup sehat menurut versi Alkitab. Dan saya menemukan semacam artikel yang mungkin itu ditulis oleh Pak Rick Warren. Pak Rick Warren mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita bisa hidup sehat. Yang pertama, saudara-saudara, catat baik-baik. Jaga iman. Cara hidup sehat yang pertama yang penting, iman harus diperkuat setiap hari. Karena apa? Iman kita menentukan yang lain-lain. Maka dikatakan di dalam kitab Yeremia bahwa orang yang menjaga imannya, orang yang memperkuat imannya, orang yang memelihara imannya itu seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai. Akarnya merambat ke tepi batang air, kemudian daunnya tetap hijau, tidak pernah mengalami panas terik, dan saudara-saudara, tentunya seperti yang digambarkan oleh Mazmur, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Jadi kalau saudara ingin hidup sehat, yang pertama yang harus Anda jaga adalah jaga kesehatan iman Anda. Pasti ada yang bertanya, Pak Paulus, bagaimana saya bisa menjaga iman saya? Kasih vitamin. Sama seperti saya minum vitamin setiap pagi.
vitamin C, ada vitamin D. Iman pun perlu vitamin. Lalu vitamin untuk iman apa? Firman Tuhan. Maka jangan pernah lupa membaca, merenungkan, menerapkan firman Tuhan. Karena itulah yang bisa memperkuat iman saudara. Amin. Iman saudara tidak hanya diperkuat dengan sekedar mendengar. Harus diteliti, harus diterapkan. Karena waktu saudara meneliti firman, kemudian menerapkan firman, saudara akan dibuat bahagia, kata kitab Yakobus. Ya kan, berbahagialah orang yang bukan hanya meneliti, tetapi juga melakukan firman. Maka dia akan dibuat bahagia oleh perbuatannya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu ya, jujur. Setiap hari baca firman atau tidak? Tolong dijawab. Yang bilang ya, saya baca firman, kasih ya. Yang tidak rutin bilang tidak. Jujur aja, saudara-saudara. Saudara membaca firman tiap hari atau tidak? Kalau ingin hidup sehat, versi Alkitab, sehat rohani Anda, pertama-tama adalah saudara menjaga kesehatan iman. Amin. Jaga kesehatan iman. Saya membaca firman 4 pasal. Satu hari 4 pasal. Mendengar atau membaca 4 pasal. Jangan lupa. Amin. Karena itulah apa yang dikatakan oleh pemazmur benar, saudara. Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dengar baik-baik. Yang dikatakan oleh firman Tuhan itu benar. Orang yang kesukaannya merenungkan firman seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai. Perhatikan baik-baik. Tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai tidak kenal musim kemarau atau musim hujan. Daunnya tetap segar, selalu menghasilkan buah pada waktunya. Apa artinya? Orang yang memelihara iman punya survival spirit, punya daya tahan, tahan banting, tidak mudah menyerah. Apa saja yang dihadapi, waktu dimaki-maki orang, Anda direndahkan, Anda dilecehkan, masalah datang silih berganti, saudara diperhadapkan dengan situasi yang tidak bisa diatasi, saudara masih bisa mengangkat tangan, dan saudara masih bisa menyembah Tuhan dan mengatakan, aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Seperti Ayub. Ayub itu, saudara-saudara, dia memiliki kekuatan iman yang sangat luar biasa. Oleh karena itu Ayub tidak kesulitan menghadapi tantangan waktu 7.000 kambingnya disambar petir. Kemudian 3.000 ontanya dijarah oleh orang. Dia menderita penyakit Shehin atau lepra ganas. 10 anaknya mati kerobohan rumah. Istrinya mengajak dia untuk bunuh diri. Oh, saudara-saudara, Ayub, dia masih bisa bersujud di hadapan Tuhan dan menggunakan kata-kata firman untuk menghadapi kenyataan. Maka saya mengatakan, mau hidup sehat, peliharalah iman saudara, karena imanmu yang akan memelihara Anda dalam situasi yang tidak baik. Maka peliharalah imanmu dengan bagaimana? Membaca, mendengar, menerapkan, merenungkan, mengaplikasikan firman Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama. Amin. Yang kedua, ini penting sekali. Mau sehat secara batinia, sehat luar dalam, bersihkan hati saudara. Alkitab mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar air kehidupan. Ingat baik-baik saudara, above all else, guard your heart. Lebih dari segalanya, jaga hatimu. Jangan sampai ada dosa, jangan sampai pelihara kepahitan, jangan sampai membiarkan dendam, jangan sampai Anda kesulitan untuk melepaskan pengampunan. Hatimu hanya satu, dan hatimu menentukan yang lain. Kalau hati sehat, semua yang lain bisa ikut sehat. Tapi kalau hatimu tidak sehat, jiwamu tidak sehat,
saudara akan menghadapi masalah. Contoh, Anda suka marah-marah. Marah 5 menit itu membuat imun sistem saudara macet 6 jam. Dengar baik-baik. Anda marah 5 menit, imun sistem saudara macet 6 jam. Itulah sebabnya tugas saudara adalah membersihkan hati. Amin. Ingat lagunya Agim, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Sering-seringlah melakukan apa yang disebut check and recheck. Setiap malam lakukan apa yang dilakukan oleh Daud. Tuhan, selidikilah akan aku, dan ketahuilah akan hatiku, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Setiap malam sebelum tidur, coba saudara-saudara melakukan introspeksi. Kalau ada dosa, ada kepahitan, ada amarah yang tersimpan dalam hati, segera dilepaskan. Supaya apa? Sehat. Sehat jiwa, sehat pikiran, sehat kehendak, sehat badan. Amin. Itu penting sekali. Nah, siapa yang paling bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan? Anda sendiri. Bukan Pak Dokter, bukan Pak Pendeta, bukan pasangan hidup. Anda bertanggung jawab atas kemurnian hati Anda. Maka tolong, kalau hatimu sedang konslet, segera dibereskan. Mungkin saudara bertanya, bagaimana hati bisa konslet, Pak? Begini, Tuhan itu sudah menaruh hakim yang adil, namanya hati nurani. Hati nurani saudara, kalau dilanggar, akan konslet. Contoh, saudara sudah mempercayai, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berdusta. Saudara percaya itu. Saudara sudah sering kali mengungkapkan ayat-ayat firman itu. Kemudian saudara coba berdusta. Pasti konslet. Ada suara deg 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 deg. Saudara belum pernah mencuri, kemudian saudara percaya kebenaran firman, janganlah kamu mencuri. Tiba-tiba saudara pengen mencuri, pasti ada suara yang menuduh-nuduh saudara. Itu namanya hati nurani. Saudara-saudara, jangan pernah mengabaikan suara hati nurani. Karena hati nurani bisa memberikan peringatan kalau saudara sedang di jalan yang salah. Kalau saudara sedang melanggar sesuatu yang merupakan keyakinan saudara, maka saudara dengarkanlah suara hati nurani saudara dan ikutilah. Karena itu diberikan oleh Tuhan untuk memberikan petunjuk untuk saudara-saudara. Jangan pernah melanggar hati nurani Anda. Amin. Jaga hati, karena dari situlah kesehatan jiwa raga Anda. Di dalam batin yang sehat, di dalam jiwa yang sehat, terdapat tubuh yang sehat. Katakan amin. Saya berdoa agar saudara-saudara menjadi orang-orang yang betul-betul mau menjaga hati, mau melakukan introspeksi, mau rendah hati di hadapan Tuhan, setiap malam check and recheck, supaya hati kita kudus di hadapan Tuhan. Jadi itu yang kedua. Yang pertama jaga iman, yang kedua jaga hati. Yang ketiga, saudara-saudara, ini penting sekali, jaga hubungan saudara. Sosialitas saudara Anda jaga, karena kualitas hidupmu tergantung dari kualitas hubungan saudara. Hubungan itu sangat penting. Hubunganmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan diri sendiri, hubunganmu dengan sesama, itu sangat penting saudara. Anda bisa-bisa menderita gara-gara Anda tidak menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Anda simpan dosa, Anda bikin Tuhan marah, pada akhirnya sudah tidak bisa tidur. Karena apa? Rasa bersalah. Rasa bersalah, rasa tertuduh yang dibiarkan tidak diselesaikan bisa mengganggu hubungan Anda dengan Tuhan. Maka segera bersihkan hatimu di hadapan Tuhan. Kalau ada hubungan yang retak, segera dipulihkan. Hubungan dengan pasangan, hubungan dengan teman. Saudara-saudara, saya mengatakan kepada Anda, kualitas hidupmu tergantung dari kualitas hubunganmu. Amin. Yang keempat, tadi yang pertama jaga iman, jaga hati, jaga hubungan. Yang keempat adalah jaga
kesehatan jiwa Anda. Maksudnya have fun. Hidup ini hanya sekali, belajarlah menikmati apa yang ada di depan mata. Saudara-saudara, jangan lupa tertawa setiap hari, karena firman Tuhan mengatakan apa? Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Maka saya mengatakan kepada Anda semuanya, setiap hari berusahalah untuk menjaga kesehatan dengan apa? Berusaha punya waktu untuk bisa tertawa. Tertawalah sebelum tertawa dilarang. Tertawalah sebelum ditertawakan. Amin. Tertawa itu punya kekuatan yang luar biasa. Orang-orang yang sudah jarang tertawa, saudara akan bermasalah dengan kekebalan tubuh, karena hanya waktu tertawa otak kanan kita mengeluarkan hormon endorfin, hormon yang mendatangkan kekebalan tubuh. Dan saya berkali-kali mengatakan, Tuhan menciptakan Anda untuk bisa tertawa. Hanya makhluk yang namanya manusia yang bisa ketawa. Amin. Yang namanya anjing, kucing, biawak tidak bisa tertawa. Hanya manusia yang bisa ketawa. Maka waktu Anda bayi, Anda bisa ketawa 450 kali dalam waktu 24 jam. Iya kan? Perhatikan bayi yang ada di samping saudara. Bayi itu tidak diapa-apakan, bisa tertawa sendiri. Nanti seiring dengan pertambahan umur, tertawanya berkurang karena stres, karena tagihan listrik, karena angsuran motor, karena masalah dengan pasangan hidup dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, dalam situasi apa saja, jaga kesehatan emosi Anda dengan apa? Berusahalah untuk tertawa. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin, saudaraku. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi saat ini. Tapi kalau imanmu sedang bermasalah, kalau barangkali hatimu sedang bermasalah, kalau saudara sedang punya pergumulan dengan masalah kesehatan jiwa, kesehatan mental saudara, dan hari ini saudara mengatakan, Pak, saya sudah lama tidak bisa ketawa. Pak, saya bermasalah dengan hati saya. Pak, saya mudah khawatir. Pak, saya sekarang bahkan sakit karena menyimpan kemarahan. Saya mau berdoa buat Anda. Taruh tanganmu di dada, izinkan Tuhan bekerja dan melawat hidup saudara. Amin. Sebab saya percaya siapapun saudara, dimanapun saudara yang sedang menonton, Roh Allah hadir di ruangan Anda. Dan di mana ada Roh Allah, di sana ada kuasa Allah. Buka hatimu dan izinkan Tuhan bekerja. Yang sudah lama tidak bisa ketawa, yang sudah lama tidak bisa menikmati hubungan karena hubungannya bermasalah, lepaskan pengampunan, izinkan Tuhan menjamah saudara-saudara. Saudara-saudara, saya tidak tahu situasi saudara, mungkin kau sedang terbaring sakit. Mungkin hatimu sedang sakit, dadamu nyesek, pikiranmu galau. Saya mau saudara tumpang tangan di dadamu. Saya mau berdoa buat saudara, biarlah Tuhan menjamah saudara. Mari kita satukan hati. Kita berdoa. Kita berdoa. Amin. Kita berdoa agar Tuhan akan menjamah saudara-saudara dan akhirnya kuasa Tuhan mengalir buat saudara. Haleluya. Bapa kami dalam surga, kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang sedang menonton video ini, yang sedang diizinkan menghadapi masalah, imannya kurang bertumbuh, hubungannya sedang hancur, barangkali harapannya juga hancur, dan sekarang ini sulit bersuka cita karena rasa khawatir. Engkau menjamah hamba, Engkau menjamah mereka dimanapun mereka berada. Tuhan jamah. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang galau Engkau berikan kepastian. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Saudara-saudara, saya senang sekali bisa mengunjungi Anda. Dan kalau ada di antara saudara-saudara yang barangkali ada pertanyaan, saudara ada pertanyaan mengenai apa yang dibahas hari ini, dan saudara pengen bertanya, silakan saudara-saudara, saya akan menjawabnya. Ada di antara saudara-saudara yang sedang bermasalah, kita doakan. Jadi sahabat-sahabat kita yang ada di beberapa tempat ini tidak bisa menikmati Making Life Better karena jaringannya bermasalah. Ibu Emma Pardosi salah satunya, yang sudah lama sekali bermasalah dengan internetnya. Jadi ada signal katanya, kadang-kadang signal muncul, kadang-kadang signal hilang.
sehingga Ibu Emma dengan kawan-kawan dan grupnya tidak bisa menikmati Making Life Better. Bu, kita akan berdoa. Mari kita berdoa untuk Ibu Emma dan kawan-kawan supaya signalnya kembali, ya kan? Supaya ada mujizat dari Tuhan. Amin. Saya mau saudara-saudara angkat tanganmu, berdoa buat Ibu Emma dan kawan-kawan yang sudah beberapa minggu tidak bisa nonton karena signalnya tidak ada. Bapa kami di dalam surga, berdoa secara khusus untuk Ibu Emma dan kawan-kawan, khususnya jaringan internet yang kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Kami berdoa agar segera diperbaiki dengan pertolongan Tuhan. Aparat yang bertugas untuk menyelesaikan masalah ini Tuhan kirimkan, sehingga saudara-saudara kami bisa mengikuti Making Life Better dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara, senang sekali ada saudara yang sudah bergabung, yang baru bergabung. Saya memberitahukan bahwa Making Life Better itu punya aplikasi, ya, dan aplikasi namanya Making Life Better. Nah, saudara yang belum tahu bahwa Making Life Better sudah punya aplikasi, segera download Making Life Better, karena di aplikasi ini saudara bisa mendownload dan saudara bisa mendapatkan dengan free, ya, tidak perlu bayar, saudara. Nah, saudara yang sudah mendownload, tolong bagikan kepada teman-teman Anda supaya yang lain juga bisa memiliki aplikasi Making Life Better. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk saudara yang bergabung hari ini. Ini dari sahabat kita yang baru bergabung, Ibu Ratna dari Kota Mubago sudah hadir. Ibu Kusuma, ya, Sri Kusuma, ya, amin Pak Pendeta. Biar saya bisa membahagiakan sekelilingku sisa umur saya. Amin, amin. Kemudian ini sahabat-sahabat kita, saya mau tanya, apakah saudara sudah pernah download Making Life Better? Kalau belum, saya mengatakan Making Life Better punya aplikasi namanya Making Life Better. Saudara cari di aplikasi dan saudara mendownloadnya dan bagikan ke teman-teman Anda. Amin. Dan saudara, sekali lagi saya mau mengingatkan kepada Anda semuanya, bagi saudara yang selama ini rajin membantu kami membangun gereja di pedesaan, membangun rumah pastori hamba Tuhan, menyantuni anak yatim piatu, menolong guru-guru PAUD di pedesaan, saya mau menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan kami juga sedang menggarap ada 4-5 gereja yang segera akan diresmikan bulan depan. Kalau saudara barangkali pengen ikut mission trip, ayo jalan sama-sama, tentunya tiket bayar sendiri. Ada 5 gereja yang mau diresmikan dan 2 pastori. 5 gereja, 2 pastori yang akan kami resmikan, dan semuanya itu bisa terlaksana karena kebaikan Bapak Ibu, kepedulian Bapak Ibu sekalian. Itulah sebabnya secara pribadi saya ingin menyampaikan terima kasih. Mewakili Yayasan Mercy Indonesia, saya juga berterima kasih kepada Anda semua yang sudah ambil bagian, peduli dengan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan di pedesaan yang setengah mati bagaimana bisa membangun gereja. Kami sudah mengubah 55 gereja yang tadinya dari bebak, dari pelepah lontar, dari bambu, dari ilalang, sudah diubah menjadi gereja yang bagus sekali. Dan saudara, sebagai ucapan terima kasih, saya rindu sekali suatu saat bahkan saudara bisa sama-sama datang dalam program Making Life Better Bedah Gereja. Saudara bisa mengikuti apa yang kami lakukan, yaitu meresmikan gereja-gereja yang sudah kami bedah, dan tentunya ada sukacita di sana. Amin. Ini Pak Frankie Nadek juga baru kirim, Pak Pendeta bantu saya dalam doa, sementara berdoa mendapat tempat pelayanan melayani Tuhan. Kalau boleh saya tahu Pak Frankie sekarang pelayanan di mana Pak Frankie, supaya kami bisa berdoa buat Bapak juga. Teman-teman yang tahu ini Pak Frankie nonton dari mana, dan Bapak sekarang pelayanan di mana, dan hatinya untuk melayani di mana, supaya kami bisa lebih konkret berdoanya buat Bapak. Saya tahu ada saudara kita yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan iman yang luar biasa. Pelayanan itu tidak mudah,
Dan saya rindu kita bisa menjadi bagian daripada Bapak Ibu sekalian, minimal kita bisa mendoakan. Kan dengan kita mendoakan, kita bisa melihat kuasa Tuhan juga terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Jadi terima kasih Pak Frankie yang sudah bergabung. Sekali lagi saya pengen kalau bisa saudara-saudara bisa terus mendoakan, karena masih ada beberapa gereja yang kami bedah, dan ini salah satu gereja yang sudah dibedah. Awalnya saya hanya mendapat sebuah SMS dari Pendeta Petrus Bola dari Sumba Barat, dan di dalam SMS itu ada disertakan foto-foto sebuah gereja yang kondisinya sangat memprihatinkan. Jemaat dengan gembala beribadah di bawah terpal. Saya masih ingat terpal warna biru. Dan saya pernah melihat juga mereka beribadah di ruangan terbuka tanpa atap. Pada waktu saya melihat itu, saudara, saya diyakinkan oleh Tuhan, kita harus membantu gereja ini. Tidak lama setelah itu kami berapat dengan staf Mercy Peduli, dan kami putuskan kami akan membangun atau menolong gereja ini untuk memiliki tempat ibadah yang lebih bagus. Dengan pertolongan Tuhan, saudara, akhirnya kami bekerja sama dengan Kitabisa untuk menggalang dana, dan dengan cara yang sangat luar biasa Tuhan mulai menggerakkan hati para donatur untuk mengirimkan uang, menopang, membantu pembangunan gereja GBI Mission Touch di Sumba Barat ini. Tanpa diduga, tanpa disangka, ada orang-orang yang tergerak untuk memberi, dan pembangunan pun dimulai dengan iman, saudara. Dan dengan pertolongan Tuhan, setelah beberapa bulan pembangunan selesai, dan mari kita menyaksikan bagaimana jemaat yang dulu beribadah di terpal atau di ruang terbuka sekarang memiliki tempat ibadah yang megah, yang gagah menurut mereka, dan mereka ada sukacita yang luar biasa. Jadi inilah sambutan pada waktu kami datang untuk meresmikan GBI Mission Touch. Oh, saudara-saudara, saya bisa melihat sukacita dan rasa syukur dari gembala dan jemaat yang pada waktu itu hadir dalam upacara peresmian gereja itu. Shalom, saya Felix Jamu sebagai gembala GBI Mission Touch Sobarade. Berterima kasih kepada seluruh donatur yang sudah membantu pembangunan tempat ibadah kami. Kami bersyukur dari tempat ibadah tenda, sekarang kita bisa berada di dalam ruangan yang terbaik bagi kami. Itu semua karena donatur-donatur yang baik. Saudara-saudara, secara pribadi saya sangat diberkati pada waktu beribadah bersama dengan hamba-hamba Tuhan dari GBI dan jemaat, bahkan Pak Camat juga hadir, dan mereka semua menyaksikan. Saya Camat Kota Gubak, Peter Malingara, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi para Bapak Ibu donatur dalam hal pembangunan gereja Betel Indonesia di Gelue. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Doa saya kiranya jemaat GBI Mission Touch dengan ibadah gedung ibadah yang lebih bagus, maka lebih giat lagi melayani Tuhan, lebih banyak menjangkau jiwa-jiwa, lebih banyak memuridkan, dan pada akhirnya dari sini lahir anak-anak muda yang terpanggil untuk melayani Tuhan. Jadi atas nama Mercy Peduli dan juga mewakili jemaat dan gembala GBI Mission Touch, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua Bapak Ibu, para donatur yang telah mengulurkan tangan untuk memberkati pembangunan GBI Mission Touch Sumba Barat. God bless you, dan kami menantikan Anda untuk terulur kembali mendukung. Masih ada gereja-gereja yang lain. Tahun ini kami ingin membangun 15 gereja baru.
Tuhan memberkati. God bless you. Itulah saudara-saudara sukacita saya bisa menyaksikan kembali, mengingat kembali gereja-gereja yang dibangun, dan saya mau berterima kasih kepada Anda yang sudah ikut terlibat dalam program bedah gereja. Berkat Tuhan akan menyertai Anda. Amin. Saya mau mengakhiri ini dengan berdoa buat sahabat kita CC Ningsih yang rindu supaya ada anak ya di dalam pernikahan mereka. Kita berdoa, Pak Pendeta tolong doakan kandungan saya dengan suami, yaitu Bapak Yance. Ibu Cece, taruh tanganmu di kandunganmu, di perutmu. Kita akan bersama-sama berdoa agar Tuhan akan menjamah kandunganmu. Bapak, kami berdoa untuk Cece Ningsih supaya Tuhan menjamah kandungannya, menyuburkan kandungannya, dan dari pernikahannya dengan Bapak Yance akan lahir anak-anak yang Tuhan kehendaki. Aku berdoa di dalam nama Yesus untuk saudara-saudaraku yang sakit, yang perlu kesembuhan, untuk mereka yang perlu terobosan keuangan, untuk mereka yang sedang merindukan pelayanan, untuk mereka yang sedang rindu pemulihan pernikahan. Tuhan, aku berdoa namamu akan disanjung, dimuliakan karena keajaiban-keajaiban dan lawatanmu yang dirasakan oleh saudara-saudara kami. Aku berdoa Bapak di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara, jika Anda diberkati oleh program ini, jangan lupa sampaikan, viralkan video ini ke teman-teman Anda supaya banyak yang diberkati. Ingat, pembahasan kita hari ini, sehat iman, sehat hati Anda, sehat hubungan Anda, dan sehat jiwa Anda. Ingat baik-baik, itulah cara kita menjaga kesehatan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di Making Life Better yang berikutnya. God bless you.